Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewel. Jenderal, aksi teror baru terjadi lagi di Sigi. 2021 ini kan sudah depan mata. Adakah yang harus diawasi, Jenderal? Apalagi menjelang Natal biasanya ada gitu-gitulah. Apa yang dilakukan BNPT? Ya, kita selalu memberikan masukan dalam hal ini rekomendasi ya. Siap. Terutama kepada seluruh aparat penegak hukum, aparat keamanan ya, untuk senantiasa mewaspadai. Karena momen-momen di akhir tahun ini termasuk rentan waktu yang rentan terhadap dari kejahatan terorisme. Yang terpenting kita tidak boleh underestimate. Dan tidak boleh lengah. Senantiasa waspada dan terus melakukan monitoring, penyelidikan terhadap jaringan terorisme yang selama ini menjadi pantauan kita. Ya, apa sih tantangan terbesar Bapak dalam memberantas terorisme di Indonesia? Yang 7 bulan menjabat ini saya ingat betul beliau baru dilantik, saya sowan ke kantor. Lah selama 7 bulan ini tantangan terbesar memberantas terorisme apa, Pak? Mengenai masyarakat sendiri tentu ini menjadi fokus yang cukup serius berkaitan dengan masalah kesiapsiagaan. Jadi masyarakat kita selama ini teridentifikasi terutama di wilayah pelosok, perkampungan, termasuk yang permisif terhadap para pendatang. Yang tidak diketahui, ternyata para pendatang ini adalah bagian dari DPO misalkan. Oleh karena itu salah satu program kita adalah membangun kesiapsiagaan nasional. Oh siap. Jadi dengan masyarakat bersiap siaga dalam konteks meningkatkan kepedulian ya, kepekaan terhadap orang-orang yang dicurigai, para pendatang baru di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai nanti dia bertempat tinggal di kos-kosan, kontrakan. Tahu-tahu tuh sel jaringan ternyata mereka. Mereka sel yang sedang merencanakan. Oke. Inilah kita minta aparat terdepan, termasuk dari Bapak RT, RW, aparat kepolisian, Babin Kamtibmas. Artinya dibutuhkan kerjasama semua lini. Semua untuk mendeteksi keberadaan orang-orang yang memang berpotensi melakukan aksi-aksi kejahatan terorisme. Jenderal, pertanyaan terakhir sebelum saya ke tausiah. Ini di media ramai banget bahwa Komjen B. Rafli merupakan salah satu kandidat Kapolri. Gimana Jenderal? Disebut-sebut seperti itu. Kalau saya itu pasti berdoa. Ya, kita hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden sebagai Kepala BNPT. Keren. Jadi kita fokus untuk tugas BNPT. Kalau toh kemudian jadi Kapolri, sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Ya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Boy, mohon izin. Saya tausiah sebentar. Saatnya tausiah ala Gus Miftah. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Tausiah saya hari ini akan berbicara tentang toleransi. Saya nggak akan kasih contoh yang muluk-muluk, saya cuma pengen cerita bahwa kemudian pondok pesantrennya Gus Miftah itu berada di lingkungan orang Nasrani. Pondok pesantren tinggal di sebuah kampung yang 60% warganya adalah Katolik. Selatan rumah saya itu pengurus gereja, utara saya itu kuburan. Dan Anda tahu saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan gitu. Dan saking akrabnya saya Pak Boy dengan mereka, satu saat saya pernah ketika mereka Natalan, saya itu dikasih hadiah. Dan begitu saya datang ke rumah saya kaget, hadiahnya apa Jenderal? Seekor anjing. Gus ini anjing mahal loh, harganya 10 juta. Saya cinta sama Gus, minta tolong diterima. Waktu itu saya jawab, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menerima oleh-olehnya ini kan anjing. Loh kenapa Gus? Apa karena najis? Bukan. Apakah karena daging anjing haram untuk umat Islam? Bukan. Kenapa Gusna tidak mau menerima oleh-oleh saya seekor anjing? Saya jawab, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menerima oleh-olehnya. Kenapa? Bukan karena najis, bukan karena haram. Kenapa? Ya karena kelakuan saya udah kayak anjing. Maka pola-pola seperti ini perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena Indonesia itu rumah besar. Yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan saya meyakini
ketika semua orang kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Toh dalam masalah agama, Al-Quran mengatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka saya sering mengatakan agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Kenapa? Karena kalau diperdebatkan, semua orang akan mengatakan agamanya paling benar. Tapi kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar, salah. Yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Makanya kadang-kadang ada orang kebablasan. Saya usul nih diskriminasi agama itu gara-gara kolom agama dalam KTP. Maka saya mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena kolom agama dalam KTP bagi saya penting. Maka saya sering mengatakan kalau kolom agama dalam KTP dihapus saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju. Kan lumayan bujang terus. Maka ingat, inilah bedanya Indonesia dengan Eropa. Kenapa Indonesia masalahnya kompleks? Eropa itu satu bangsa namanya Eropa, berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Maka sekali lagi, agama tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Ingat, tanpa kebebasan beragama, kita bukan lagi hamba-hamba Tuhan, melainkan seorang budak. Luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih Jenderal hadirnya di Ngobrol bareng Gus Miftah. Ini luar biasa dan memberikan banyak manfaat untuk kita. Maka terima kasih Sobat Kepo. Kita akan kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah minggu depan. Di acara yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Hanya di iNews. Assalamualaikum.